Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya banggakan anak-anakku kelas 9 Madrasah Nahdlatul Muslimin. Anak-anak, pada pertemuan ini adalah pertemuan ke-9 dan merupakan pertemuan yang terakhir pada semester Gasal ini. Kita kembali lagi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Bab yang kedua yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Pada pertemuan terakhir ini yang kita bahas yaitu mengenai dampak globalisasi. Dampak globalisasi ada dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi makin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, dan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi yang pertama yaitu adanya westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, meningkatnya kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme makin tinggi. Mari kita bahas satu-satu mengenai dampak positif dan negatifnya. Dampak positif globalisasi yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi mengikuti negara-negara yang lain yang sama-sama meningkatkan dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dunia maju sudah mengembangkan teknologi robotik, maka di Indonesia juga sudah mulai berkembang pengetahuan dan teknologi mengenai robotik. Nah, di sini ada foto yaitu mahasiswa ITB yang menampilkan karya robotiknya. Kemudian yang kedua, dampak positif dari globalisasi yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Manusia selalu berpikir bagaimana aktivitas kesehariannya, waktunya itu semakin efektif dan selalu efisiensi dalam penggunaan waktu. Maka dibutuhkan teknologi-teknologi untuk menyederhanakan aktivitas manusia. Bisa dilihat ini ada beberapa macam kartu yang dahulunya masyarakat membayar secara manual karena dirasa terlalu repot jika harus menggunakan uang, belum lagi nanti jika ada kembalian, maka digunakanlah kartu-kartu ini, seperti ada e-money, e-tol, dan kartu-kartu lainnya. Kemudian dengan berkembangnya teknologi, ternyata membawa kartu juga terlalu repot karena harus pilih-pilih kartu. Akhirnya sekarang bisa melakukan pembayaran melalui barcode yang ada di HP. Dampak positif globalisasi selanjutnya yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat, yaitu penggunaan teknologi digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti di sini saya contohkan adanya ojek online yang mana dimulai dari negara-negara maju, kemudian ojek online ini bisa masuk ke Indonesia. Bahkan saat ini tidak hanya mengantarkan penumpang, tapi ojek online bisa mengantarkan barang dan juga memesan makanan. Dan pastinya akan terus berkembang. Selanjutnya yaitu ada komunikasi makin cepat dan mudah. Kalau dulu hanya bisa berkirim pesan ya SMS, sekarang bisa dengan chat, tidak hanya tulisan, kalimat, tapi juga bisa berupa foto atau video. Bahkan bisa mengirim file. Kemudian ada berkembangnya dunia pariwisata. Ini adalah beberapa wisata yang baru yang ada di Pati dan Kudus yang sempat viral. Viralnya ini karena adanya kemajuan dari teknologi. Dalam arti ketika ada orang yang memfoto kemudian mengupload di sosial media, kemudian ada banyak orang yang tertarik dari tempat tersebut. Ini ada pusar angin yang ada di lereng Muria sana, yang katanya ini adalah Raja Ampatnya
Kudus. Kemudian ada Bukit Teletabis, itu dinamakannya. Ini ada di Sukolilo, Pati sana, batasan dengan Kudus. Mungkin anak-anak sudah pernah ke tempat tersebut. Dari foto-foto kalian yang kalian upload di sosial media, itu bisa menambah berkembangnya dunia pariwisata. Dilanjutkan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Zaman dahulu kita bisa menerima berita atau informasi yaitu dari koran atau majalah. Dengan berkembangnya alat komunikasi seperti saat ini, kita bisa mendapatkan berita-berita secara online dan juga aktual dari alat komunikasi kita. Dampak negatif dari globalisasi yang pertama yaitu ada westernisasi, yaitu gaya hidup kebarat-baratan, fashion, perilaku, model seperti orang-orang barat, yaitu yang berasal dari Amerika. Seperti di sini saya contohkan yaitu anak-anak muda Indonesia yang mengikuti gaya dari orang-orang barat yang berpenampilan punk. Kemudian ada demoralisasi, yaitu menurunnya moral, akhlak. Di sini ada tawuran pelajar, yang mana sering terjadi tawuran antar pelajar atau pelajar dengan masyarakat. Dan ini menunjukkan adanya penurunan akhlak moral dari pelajar di Indonesia. Kemudian ada kesenjangan sosial ekonomi, seperti di kota-kota besar bisa kita lihat bagaimana kesenjangan sosial dan ekonomi, yaitu jarak antara yang kaya dengan yang miskin sangat jauh sekali. Kemudian ada kriminalitas yang terus meningkat, yaitu di sini ada foto dari si pemalakan. Ini adalah sebuah kriminalitas. Ini di kota-kota besar aksi seperti ini itu semakin meningkat. Walaupun sudah ditindak, tapi nyatanya aksi-aksi pungli atau pemalakan seperti ini itu terus meningkat. Kemudian ada pencemaran lingkungan. Pada tahun lalu 2019, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya impor sampah dari Cina. Biasanya sampah saja itu negara-negara itu sudah melakukan ekspor karena kesulitan membuang sampah, jadi sampahnya diekspor ke luar negeri. Dampak negatif globalisasi selanjutnya yaitu adanya kenakalan remaja. Di sini ada remaja yang melakukan aksi balap di jalan umum. Ini adalah bentuk kenakalan remaja atau perilaku menyimpang dari remaja. Saya harapkan anak-anak tidak meniru perilaku seperti ini. Jangan merugikan orang lain. Orang lain sudah menjaga keselamatan, tapi kalian yang tidak menjaga keselamatan akhirnya merugikan orang lain. Sekian materi pembelajaran jarak jauh mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial semester Gesel kali ini. Silakan anak-anak pelajari kembali bab kedua mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kemudian dikerjakan latihan-latihannya di lembar kerja siswa. Dan setelah ini anak-anak akan melakukan ulangan akhir semester. Saya ingatkan lagi untuk selalu disiplin dan belajar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.